Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis merupakan unit eselon 2 yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi BPSDM Kementerian Dalam Negeri adalah aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional dan memiliki misi meningkatkan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, menyelenggarakan sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri, dan mengembangkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, administrasi jabatan fungsional, serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan kementerian dan lembaga. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 1 orang kepala pusat yang dibantu oleh 1 kepala subbagian tata usaha, 3 koordinator bidang, dan 6 subkoordinator, serta 26 staf penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melakukan 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Pada manajemen perubahan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Telah dilakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pembentukan tim kerja, penyusunan dokumen rencana kerja, menjadikan pemimpin sebagai role model, menetapkan agen perubahan, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhkan semangat perubahan seperti workshop atau outbound, sholat berjamaah, dan olahraga bersama. Dalam melakukan penataan tata laksana, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Membuat, mensosialisasikan, menetapkan, dan mengevaluasi SOP pelaksanaan pengembangan kompetensi masing-masing bidang, menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi Simantap yang terintegrasi di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri agar hasil pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, terjangkau, dan transparan, penggunaan aplikasi Simpeka dan yang lainnya, dan melakukan penataan arsip sesuai aturan-aturan yang ditentukan. Dalam melaksanakan sistem manajemen sumber daya manusia, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Melakukan pengusulan pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi teknis dan administratif, pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar bagi PPK dan PPTK ataupun bendahara yang belum memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar, melaksanakan workshop penguatan kapasitas jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di lingkungan Kemendagri. Dalam melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melakukan hal-hal sebagai berikut.
Area perubahan ini melibatkan pimpinan satuan kerja yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Untuk memperkuat pengawasan di Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi, penyediaan sarana pengaduan, menyampaikan laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN, CCTV di area kantor. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Pengembangan SIOPAK, ruang tunggu yang nyaman, penyediaan jaringan internet dan free charging, pengisian daya handphone, melakukan inovasi dengan melakukan pengembangan aplikasi SIOPAK. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kemendagri. Layanan prima.